Wawon CS dan uang serta para pekerja migran yang menjadi korbannya. Kalau kita logis, kita nggak akan jadi korban. Nah teman-teman semuanya, akhir-akhir ini di media televisi itu banyak sekali berita tentang Wawon CS dan korbannya yang mencapai 11 TKW, bahkan korban pembunuhan beruntun juga yang dilakukan oleh Wawon CS ini. Dan ini adalah pelajaran penting bagi kita semua yang saat ini ada di luar negeri ya. Jadi sekilas saja karena beritanya udah banyak di mana-mana, Wawon CS ini menawarkan adalah investasi ya, penggandaan uang, dan mereka korbannya adalah para mbak-mbak tenaga kerja yang saat ini kerja di luar negeri, yang notabene uangnya banyak sehingga mau menginvestasikan uangnya untuk digandakan di dalam amplop. Jadi ini sebenarnya kasusnya sudah lama tapi terungkap akhirnya ya viral juga, dibahas di berbagai media juga. Nah gini, pertama, Wawon CS ini menawarkan kepada Mbak TKW untuk investasi penggandaan uang. Jadi uangnya Mbak TKW itu dikirimkan ke mereka, kemudian dimasukkan di amplop dan nanti akan menggandakan secara sendiri, akan berlipat-lipat ya. Kalau seperti di Mas Kanjeng lah kalau dulu tuh. Nah, dari situ nanti ada LMM juga. Jadi Mbak TKW 1 ini investasi ke dia, kemudian dia mengajak temannya, terus seperti itu ya, MLM. Jadi yang paling atas nanti dapatnya juga banyak. Nah, kasus ini ternyata penipuan dan memang tidak logis ya untuk teman-teman semuanya. Kalau mau uang ya bekerja, itulah. Kita sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri, kita udah tahu ya perjuangan kita tuh seperti apa. Kita menghabiskan uang 24 jam untuk bekerja di majikan sehingga kita banyak sekali merasa capek, merasa lelah, dan uang yang kita dapat juga nggak banyak-banyak amat. Jadi kalau ada investasi model apapun itu ya, tidak jelas investasinya, seperti tidak masuk akal. Contohnya itu tadi, penggandaan uang itu tidak masuk akal. Kita harus bekerja loh untuk mendapatkan uang itu. Terus ada lagi investasi yang menjanjikan itu untung yang berlipat-lipat ganda, itu juga harus dihindari. So teman-teman semua yang ada di luar negeri, memang saat ini mbak-mbak TKW itu rentan sekali menjadi korban-korban seperti ini ya. Bahkan tidak hanya itu, sekarang juga penipuan online itu marak sekali ya. Dan korbannya tuh banyak sekali, uang mereka yang termakan. So pesen untuk teman-teman semuanya, kalau kita kerja di luar negeri, lebih baik uang kita tabung, kita investasikan di bidang yang nyata ya, seperti tanah itu nyata, seperti di bank itu nyata, atau deposit di bank itu juga nyata. Nah untuk investasi-investasi seperti trading, kemudian saham, kemudian penggandaan uang, kemudian apalagi itu yang sifatnya nggak terlihat kasat mata, itu lebih baik dihindari ya. Kenapa? Karena pengetahuan kita ya tidak bisa menjangkau mereka, itu masih gayuk-gayuk tuh istilahnya, belum bisa menguasai betulan, sehingga kita banyak rentan ditipu seperti ini. Kalau sudah kejadian seperti ini ya kita yang rugi, keluarga kita yang rugi. So untuk teman-teman semuanya yang ada di luar negeri, investasi paling bagus adalah tanah, properti. Itu kalau teman-teman ingin investasi. Kalau nggak ingin investasi, ditabung untuk masa depan. Ingat, jangan hambur-hamburkan uang untuk bisnis-bisnis yang tidak jelas, apalagi di kasus Wawon CS ini sampai memakan banyak korban juga. Mereka tenggelamkan di laut, dibunuh dan sebagainya. Itu sungguh luar biasa miris. Semoga kasus ini segera selesai, hukum setimpal, hukum yang sepadan untuk mereka yang sering menipu para TKW, dan semoga penipuan-penipuan online lainnya dan investasi-investasi bodong lainnya yang menyasar para TKW segera nyah dari muka bumi ini. Amin. Tetap ciao, jadilah PMI smart dan manajemen keuangan yang bagus demi masa depan.